Oke, selamat datang kembali Victorians. Halo, halo, halo. Halo ya, ketemu lagi dengan saya Mirza di channel Victory Jogja ya. Dan seperti biasa kami dari PT Victory International Future Cabang Yogyakarta akan memberikan Anda informasi mengenai pasar komoditi emas dan juga minyak dunia, terutama ini setelah kemarin minggu lalu ini pergerakan pasar emas ini bisa dibilang mantap. Nah, ini kita akan membahas pergerakan pasar kemarin, kemudian dilanjutkan dengan pergerakan pasar untuk minggu ini ya, analisanya seperti apa. Karena setelah kemarin minggu pertama ini bisa dibilang banyak berita seperti yang di sini saya tunjukkan ke Anda ya. Minggu ini mungkin kalau dibilang banyak berita ya enggak juga, tapi ada berita yang mungkin relatif penting yang perlu kita perhatikan untuk minggu ini ya. Jadi langsung saja, tidak perlu berlama-lama. Saya mau mulai dari review market emas ya sepanjang minggu lalu dulu. Dan ya minggu lalu kalau kita lihat di time frame weekly, minggu pertama di bulan September ya, itu bisa dibilang fluktuatif, tapi juga bisa dibilang rentangnya terbatas ya. Nggak kelihatan ada tren khusus. Bahkan kalau dilihat time frame weekly-nya, candlestick-nya, dia sempat naik menyentuh di sekitaran 2530, mendekati rekor tertingginya ya. Mengingatkan lagi rekor tertinggi harga emas yang tercatat di PT Victory ini $2.531,75 per ounce ya. Jumat kemarin dia sempat nyentuh ke 2530, itu didorong oleh hasil data tenaga kerja yang dirilis hari Jumat. Kalau di sini Victorians ada yang bahkan ikut ini ya, kemarin datang ke kantor Victory. Nah, itu ngelihat itu pasti pergerakannya seperti apa. Dan ya minggu lalu fokus pelaku pasar itu ke ini ya, data tenaga kerja AS, dan rentetannya ini beritanya kurang apa ya, kalau saya bilang kurang memuaskan, bahkan bisa dibilang mengecewakan. Dimulai dari hari Rabu itu ada laporan kalau jumlah lapangan kerja yang dibuka itu ada penurunan, ekspektasinya di 8,09, tapi ternyata jatuhnya cuma 7,6. Ini rekor terendah dalam 3,5 tahun terakhir kalau saya nggak salah. Jadi jelek banget, lowongan kerjanya dibukanya dikit. Kemudian hari Kamisnya ada laporan dari tenaga kerja sektor swasta, dan cuma bisa menyerap kurang dari 100.000 tenaga kerja baru dari yang diharapkan 144. Sekali lagi, ini juga angka yang mengecewakan. Terus puncaknya yang hari Jumat, data non-farm employment change, ini data tenaga kerja nasional. Pasar tenaga kerja Amerika Serikat dalam bulan Agustus kemarin ya, 1 bulan Agustus kemarin cuma bisa menyerap 142.000 tenaga kerja, dibandingkan dari ekspektasi yang 164. Bahkan ini angka yang bulan Juli pun direvisi jadi lebih jelek, 89.000 ya. Nah, dari situ kita lihat pelaku pasar setelah data-data minggu lalu ya, ini mulai ngelihat kalau wah ini kayaknya kondisi pasar tenaga kerja di Amerika Serikat ini lagi melambat ini. Terus efeknya bagaimana? Ya, kalau Anda yang sudah ngikuti dari beberapa minggu terakhir, harusnya sudah ngelihat kan kalau fokusnya pelaku pasar untuk jangka menengah, jangka panjang dari kemarin itu adalah suku bunga kan. Dan kebetulan September ini Bank Sentral AS mau mengadakan rapat moneter lagi ya. Dan rapat moneternya itu minggu depan di tanggal 17-18, nanti diumumkan di tanggal 19 dini hari waktu Indonesia Barat. Nah, di situ
orang-orang mikirnya ini nanti rapatnya bahas apa? Yang jelas bahas pemangkasan suku bunga. Itu sudah diharapkan dari lama ya. Tapi pertanyaannya adalah suku bunganya mau dipangkas berapa banyak? Kalau ekspektasi normalnya dipangkasnya 25 basis point atau 0,25% ya. Nah, tapi harapannya itu kemarin kalau pasar tenaga kerjanya oke, kalau pasar tenaga kerjanya bagus, ya mungkin 25 basis point sudah cukup. Tapi kalau pasar tenaga kerjanya jelek, bisa jadi malah lebih besar pemangkasannya, 50 basis point. Jadi turun bisa lebih rendah lagi. Dan efeknya dari situ kita bisa lihat, makanya kemarin harga emas ya dari Rabu, Kamis, Jumat itu cenderung naik kan. Kita bisa lihat Senin, Selasa, Rabu dia ada koreksi turun sampai 2470. Terus Rabu naik, Kamis naik, puncaknya Jumat kemarin. Cuma ternyata bahkan data tenaga kerja kemarin itu nggak cukup ya untuk bisa membantu emas break nyetak rekor tertinggi baru, dan akhirnya menjelang close market itu harganya ada koreksi turun. Dan pagi ini bahkan dibukanya di bawah 2500. Tadi opennya di 2495 kalau nggak salah. Seperti itu. Ya, gambarannya seperti itu untuk pergerakan market gold minggu lalu ya. Nah, sekarang pertanyaannya kalau minggu ini bagaimana? Nah, untuk minggu ini kalau kita mulai dari sisi teknikalnya dulu ya. Tadi pagi saya lihat harga bergeraknya di bawah indikator moving average 100 di H4. Artinya bias pergerakannya secara teknikal mungkin ya cenderung bearish ya. Misalkan ada naik paling ketahan di MA 100 ini kan di 2503. Yang mana ini nanti begitu dia ngetes kemungkinan bakal turun lagi. Dan level-levelnya Anda bisa lihat di sini ya, ada area 2493, kemudian di 2482 sampai di 2470. Jadi level-level support yang sudah dari 2 minggu terakhir ini saya sebutkan, ini masih bisa berlaku karena ya bisa dibilang range-nya harga emas masih di sekitaran itu. Nah, tapi nanti kalau harga bisa kembali lagi ke atas 2500, kembali lagi ke atas moving average 100 ini, targetnya bisa ngejar ke 2510, kemudian 2520. Resisten kunci sebenarnya kembali lagi masih di sekitaran 2530. Ini butuh berita sangat-sangat kuat sepertinya untuk bisa break, karena bahkan kemarin data tenaga kerja pun nggak bisa bikin break ya. Jadi kalaupun misalkan nanti naik ke sekitaran mendekati 2525, 2530, kalau Victorians ada yang mau ngambil sell lagi dari atas ya kan, open short position dari atas, wah itu menurut saya cukup oke. Itu kalau dari sisi teknikalnya. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan ya, minggu ini mungkin akan ada data yang bisa berpengaruh pada pergerakan harga emas. Memang datanya nggak langsung rilis di hari Senin atau Selasa ya, tapi sorotan utamanya akan jatuh di tengah pekan ya, di hari Rabu. Hari Rabu ini jadwalnya lagi rilis data CPI, dan seperti yang Anda mungkin sudah ketahui ya, data CPI ini adalah data inflasi dari Amerika Serikat. Nah, kalau kita lihat di sini, inflasi bulanan ya pertumbuhannya normal di 0,2, dan harapannya nanti ketika masuk di inflasi tahunan. Nah, kalau kita lihat di sini kan, dari yang angka sebelumnya itu 2,9%, sekarang masuk ke 2,6%. Mantap ya. Semakin dekat lagi dengan ekspektasi 2%-nya Bank Sentral Amerika Serikat. Jadi dengan turunnya laju inflasi ini ya kembali lagi sudah dipastikan minggu depan bakal ada pemangkasan suku bunga ya, ketika Bank Sentral AS melakukan rapat moneternya. Nah, ini tadi yang sempat loading tadi. Jadi tanggal 17-18 ini ada rapat moneter, kemudian tanggal 19 dini hari. Nah, itu nanti ada statementnya ya. Di sini memang belum ada forecastnya, tapi Anda bisa lihat kan, suku bunga AS ini sudah dalam 2 atau 3 tahun terakhir angkanya selalu stay di atas 5%. Harapannya setelah laju inflasinya mendingin,
Kemudian ternyata pasar tenaga kerjanya juga melambat ya. Ini ada prospek suku bunganya bakal diturunkan. Nah, tinggal penurunannya berapa? Ini kita nunggu lagi nanti yang hari Rabu besok ya, data inflasinya seperti apa. Ya. Dan untuk data inflasi ini karena efeknya juga biasanya cukup signifikan di pasar, kami dari PT Victory Jogja selalu mengadakan ini ya, live trading. Beda dengan live trading yang data tenaga kerja kemarin, di mana live tradingnya itu offline saja di kantor Victory Jogja. Tapi kalau untuk yang live trading CPI besok, kita akan adakan secara online ya. Jadi Anda bisa di rumah masing-masing, bisa ikut Zoom-nya. Nanti kalau ada yang butuh linknya, bisa ditunggu infonya ya di Instagram kami @vif_jogja. Seperti itu. Dan ya, data ini kemungkinan akan jadi data yang krusial untuk minggu ini. Kalau datanya lemah, ya ini ada potensi harga emasnya bakal ngetes lagi ke atas ya, sekitaran 25.30 lagi. Tapi kalau ternyata datanya kuat, ya targetnya untuk sekarang ke 2482 sampai ke 2470. Kita bakal lihat hasil data minggu ini. Kemudian untuk market oil ya. Di sini saya mau ngupdate market oil karena ini levelnya ya menurut saya cukup bagus ya. Oil ini minggu lalu turun luar biasa tajam ya. Ini mungkin penurunan mingguan terbesar dalam beberapa bulan terakhir ya. Terakhir kali turun sepanjang ini dalam satu minggu itu di sekitaran akhir Januari. Dan dari penurunan kemarin, harga minyak sekarang runningnya ya ini berada di harga terendahnya untuk tahun ini ya. Dan harga terendah untuk tahun ini kalau kita tarik ke belakang itu masih di bawah harga terendah di ya akhir tahun lalu ya 2023. Jadi ketahan di area support di 67. Nah, ini kalau misalkan Anda ada yang punya ini ya mindset transaksi jangka panjang untuk investasi, nah, saran saya market minyak ini menurut saya luar biasa karena sekali lagi rekor terendahnya untuk tahun ini kan. Jadi kalau misalkan ada yang mau beli, nah ini waktunya ya Bapak Ibu. Nah ini nanti targetnya lumayan dari sekarang di sekitaran harga 68 ya, 6869. Nah, kalau misalkan Anda buy dari level ini, targetnya bisa ngejar ke paling enggak ke sekitaran 71. Nah, itu ada sekitar kesempatan 2-3 poin di market oil ya. Dan 2-3 poin ini kalau transaksi satu lot bisa kita maksimalkan profitnya 2.000-3.000 US dollar. Estimasinya ya mungkin untuk 1-2 minggu ke depan ya, targetnya seperti itu. Dan kalaupun misalkan nanti turun ya, karena sekali lagi area 67.70 ini adalah level support. Kalau misalkan Anda ada yang mau open sell, nah di sini saya kasih dua opsi ya. Opsi yang pertama kita bisa lihat dari pivot weekly-nya dulu. Dan pivot mingguannya di sekitaran 69.90. Oke, nah di area 69.90 itu kita bisa siap-siap kalau misalkan mau open sell, karena kalau kita ngelihat dari candle weekly-nya kan itu panjang sekali kan. Jadi kemungkinan bakal ada koreksi naik dikit, dan koreksi naiknya biasanya sampai di area pivot. Kalau area pivot ini nggak bisa break high, harga akan turun lagi. Jadi di 69.90 Anda bisa open sell untuk ngejar lagi area supportnya 67.70, sekitar kesempatan 2-2,7 poin ya. Alternatifnya kalau misalkan harga nggak sempat ada naik, tapi Anda lihat harganya break ya dari 67.70, nah itu bisa open sell. Nanti target ke bawahnya adalah ngejar rekor terendahnya tahun 2023, yaitu di sekitaran 63.70. Jadi kesempatan sekitar 4 poin ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya untuk info market minggu ini. Dan ya seperti biasanya ini bukan merupakan anjuran maupun perintah untuk Anda bertransaksi, tapi hanya sekedar second opini saja bagi Anda yang mau bertransaksi minggu ini ya. Nah, tapi kalau Anda membutuhkan saran transaksi yang lebih detail untuk level opennya, jumlah lot idealnya berapa,
sampai nanti target dan sekaligus juga manajemen resikonya seperti apa, silahkan bisa kontak kami di Instagram @vaf_jogja. Di situ nanti kami akan hubungkan ke finansial konsultan kami, ke wakil-wakil pialang kami yang sudah teruji ya pengalamannya. Dan ya terakhir, kalau Anda suka dengan video ini jangan lupa untuk bisa klik like dan juga klik subscribe ya, supaya minggu depan nggak ketinggalan info dari kami tentang market lagi. Dan kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar, nanti kami akan berusaha jawab. Oke, itu saja dari saya. Selamat bertransaksi minggu ini dan saya ucapkan salam profit.